Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk pada materi pembuktian, materi yang menarik yang menurut saya salah satu yang sangat memperhatikan materi ini ya, karena ini jadi sebenarnya jadi pokoknya apa sih yang dipermasalahkan itu, apa yang menjadi titik tempur utama, pertarungan utama itu di wilayah ini, pembuktian. Oke, hukum pembuktian pidana adalah bagian ya, yang mengatur tentang macam alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan cara mengajukan bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, menilai suatu pembuktian. Ini sumber hukumnya dari undang-undang, doktrin, jurisprudensi. Tujuan, apa sih tujuannya? Bagi penuntut umum yang menyatakan seorang terdakwa itu salah, membuktikan bahwa seorang terdakwa itu salah, gitu ya. Jadi perlu meyakinkan hakim berdasar apa? Alat-alat bukti yang ada. Bagi terdakwa, sebaliknya menyatakan terdakwa itu tidak bersalah, tidak dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau seminimal-minimalnya meringankan pidananya, gitu. Bagi hakim, apa tujuan pembuktian itu? Atas dasar pembuktian tersebut, ya, dibuat dasar untuk membuat keputusan kurang huruf N. Dasar membuat keputusan itu berdasarkan pembuktian. Oke, ada pembuktian itu ada 6 hal yang dibahas ya. Bewijs teori, bewijs middelen, bewijs voering, bewijs laag, bewijs kracht, bewijs minimum. Bewijs teori itu teori yang dipakai. Jadi nanti teori yang dipakai itu apa? Ada macam-macam ternyata. Indonesia milih yang mana? Gitu. Bewijs middelen alat bukti yang digunakan. Bewijs voering ketentuan yang mengatur cara bagaimana alat bukti itu disampaikan ke pengadilan. Bewijslah pembagian peran pembuktian yang dibacakan oleh undang-undang untuk memberikan perbedaan. Siapa yang dapat beban pembuktian itu? Bewijs kracht, kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti itu di mana alat itunya kekuatannya. Bewijs minimum, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Yang pertama, bewijs teori. Ada teori pertama, conviction intimate. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan belaka. Kalau hakim meyakin, ya udah. Ada sebaliknya, rasional, convention rasional. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Jadi beda sedikit tuh. Keyakinan hakim atas alasan yang logis. Ada selanjutnya, positif waterlich bewijs teori. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Apa itu undang-undang secara positif? Apa itu undang-undang secara negatif? Kita bahas satu-satu ya. Intinya, teori ini berdasarkan hati nurani hakim sahaja. Didasarkan semata-mata atas keyakinan hakim, tidak terikat pada aturan. Udah terserah hakimnya. Kalau hakimnya yakin, alat buktinya apa aja lah, ya udah hakim oke. Gitu. Lalu ada yang kedua nih, yang berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Keyakinan hakim didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan, konklusi yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Bebas sebenarnya hakim, ya. Yang penting hakim bisa menunjukkan kesimpulan yang logis atas dasarnya itu. Lalu ada yang ketiga nih, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Intinya kalau undang-undang sudah terpenuhi, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti. Walaupun keyakinan hakim mengatakan nggak yakin nih. Nah, kalau yang dua di atas ini kan murni keyakinan, tapi yang ini lebih logis. Kalau yang ini murni bukti tanpa melibatkan keyakinan hakim. Ini kata Ani Hamzah menghindari pertimbangan subjektif hakim. Ya, niatnya tuh itu. Karena yang 1-2 ini sangat subjektif. Hakim yang mengatakan begitu, begitu. Gitu. Nah, ada yang terakhir, negatif waterlich bewijs
Wettelig Bewijs teori. Pembuktian berdasarkan undang-undang sama kayak yang positif, tapi dia negatif modelnya. Apa itu? Perpaduan antara sistem pembuktian secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Jadi dia menggabungkan dari yang keyakinan hakim tadi, menggabungkannya dengan menurut undang-undang. Salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Wettelig berarti sesuai dengan alat bukti yang sah ditetapkan undang-undang. Wettelig negatif oleh karena dengan alat bukti yang sah ditetapkan undang saja belum cukup. Jadi kalau hanya sesuai undang-undang seperti yang positif ini belum cukup untuk membuat hakim menjatuhkan pidana. Salah ya, katakan kurang menjatuhkan pidana, ya. Tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Ya, jadi teori ini itu Indonesia pakai yang negatif, Wettelig Bewijs teori, pakai undang-undang dan pakai keyakinan hakim. Bewijs meddelan. Ya. Apa aja alat bukti? Nah, alat bukti ya, dalam KUHP itu ada keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Walaupun nanti perkembangannya ada ya, alat bukti yang lain gitu ya, seperti elektronik gitu, surat-surat elektronik itu kan beda nih sama surat yang ini. Baik, kita cek satu-satu. Saksi ya, saksi itu yang dinyatakan di depan pengadilan. Seorang saksi saja tidak cukup. Coba saya coret-coret. Dinyatakan pertama ya. Yang kedua, seorang saksi saja tidak cukup. Minimal ada 2 orang saksi. Unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Itu kecuali yang nomor 2 ini, kecuali kalau didukung alat bukti lainnya. Keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai satu alat bukti apabila keterangan saksi itu hubungannya satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya satu kejadian dan keadaan tertentu. Jadi kan yang melihat pembunuhan mungkin cuma satu gitu, tapi yang melihat dia masuk ke ruangan itu, yang keluar dari itu ada lagi. Jadi saling melengkapi. Baik pendapat maupun rangkaan yang dipelihara hasil pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi. Misalnya saksi ini keterangannya ahli ya, kalau terkait dengan pendapat itu ya. Penilaian terhadap saksi itu gimana? Pertama, persesuaian antara satu dengan lainnya. Lalu persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain. Saksinya bilang begini, tapi suratnya mengatakan begini kan. Itu kan beda berarti ya. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. Nah, ini biasanya digali. Kamu kan begini, kan kamu tuh tahunya begini. Nah, itu mungkin ada alasan motif-motif tertentu. Nah, juga diperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Kalau saksinya tidak jelas gitu ya, berat untuk dipercaya. Kalau tidak disumpah, saksi kan harus disumpah. Kalau disumpah gimana? Itu hanya tambahan saja. Lalu lanjut nih, keterangan ahli. Keterangan ahli adalah orang ahli nyatakan di persidangan. Boleh berdasarkan pendidikan formal, boleh juga berdasarkan pengalaman. Menjelaskan hal-hal ya, baik hukum maupun di luar hukum ya, yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ahli dilarang memberikan penilaian terhadap kasus yang sedang disidangkan. Jadi ahli tidak langsung bicara itu, tapi ceritakan. Kalau misalnya kasusnya tentang tanah, hakim tidak bicara tentang perkara tanahnya itu, tapi bicara tentang aturan tanah misalnya. Ya, kalau hakim ahlinya tentang tanah atau ahlinya tentang apa gitu berkaitan dengan itu. Surat selanjutnya, ya, ini berita acara bisa dilihat ya, surat yang dibuat menurut undang-undang, surat yang dibuat oleh seorang ahli, surat yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan pembuktian yang lain. Jadi ada 4 macam. Jadi silahkan dicek lagi di slide-nya. Lalu ada keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan. Kan ada juga tuh di BAP.
Jadi yang dipakai itu yang ada di persidangan. BAP itu hanya sebagai pegangan hakim atau PU atau si penasihat hukum untuk menggali gitu ya. Gimana kalau terdakwa ngaku, Pak, hakim saya salah, udah hukum saja gitu. Nih, terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Lalu selanjutnya ada petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi satu tindak pidana. Bisa berkaitan dengan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Jadi petunjuk, di luar yang 4 tadi di atas, itu jauh jadi petunjuk. Penentuan petunjuk atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, ya. Ini subjektivitas itu muncul seperti di sini. Jadi sistem pembuktiannya di Indonesia itu melibatkan hal yang objektif, ya, dan tadi di undang-undang itu juga unsur subjektif. Whispering menyangkut prosedur pengajuan alat bukti. Formalitas pengajuan alat bukti penting untuk menentukan apakah barang bukti itu dapat diterima sebagai alat bukti. Di negara ini sangat menghargai HAM, yang negara yang HAM, ya, unlawful legal evidence, dapat membebaskan tersangka. Jadi kalau alat bukti itu didapat dengan cara yang tidak sah menurut undang-undang, itu tidak bisa diajukan di persidangan. Bewuslah beban pembuktian. Ya, tersangka tidak dibebani, yang dibebani itu JPU, jaksa penuntut umum. Ya. Tapi biasanya prakteknya saling membuktikan, yang JPU membuktikan salah, si terdakwa maupun penasihat hukumnya membuktikan bahwa sebaliknya. Begitu. Terakhir nih, belum terakhir, masih ada lagi sepertinya di bawah. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Penilaiannya otoritas hakim di sini. Kekuatan buktinya sama, ya, tidak ada yang lebih kuat. Yang penting itu relevan. Ya, ada keterkaitan alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Ya, maka ada alat bukti yang disebut pelengkap tadi. Basis minimum. Bukti minimum yang diperlukan untuk pembuktian mengikat kebebasan hakim. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHP. Jadi basis minimumnya itu 2 alat bukti plus keyakinan. Demikian materi pembuktian. Mungkin banyak yang pengen didiskusikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.